Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasangan yang hidup dalam rumah tangga tentu kita menginginkan adanya situasi yang kondusif, yang sering disingkat dengan asmara, as-sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Tapi kadang-kadang ujian pernikahan memang menjadi satu hal yang selalu muncul di dalam kehidupan pernikahan. Karena dalam doa yang lazim kita dengar dan sering dibacakan, memang pernikahan itu harus ada bumbu yang sifatnya negatif atau sifatnya menjadi ujian. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika keberkahan itu kadang-kadang Allah berikan alaika dengan ujian-ujian, dengan kesempitan, dengan berbagai macam kesulitan, maka kadang muncullah apa yang disebut dengan problematika rumah tangga itu. Nah, satu hal yang muncul hari ini adalah fenomena sebuah keluarga yang sebetulnya Allah karuniakan rezeki yang cukup kepada suaminya. Dia bekerja mapan dan cukup punya penghasilan untuk mengelola rumah tangga. Cuma persoalannya, suami ini pelit. Suami ini tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, apa yang menjadi standar kebutuhan istri. Maka bagaimana dengan situasi seperti ini? Padahal istri dituntut untuk bisa memanage keuangan rumah tangga, dituntut untuk bisa memanage kebutuhan putra-putri, kebutuhan harian rumah tangga, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan sebagainya. Padahal dia tidak bekerja, uang hanya didapat dari suami. Maka ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan. Maka beliau meriwayatkan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit betul. Jadi sangat pelit. Ya, kalau kita boleh menerjemahkan itu sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan Abu Sufyan ini tidak pernah memberikan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang bisa saya ambil dari Abu Sufyan itu dan tidak diketahuinya. Dalam bahasa kita mungkin mencuri atau mengambil dengan cara diam-diam. Silent di dalam mengambil harta. Nah, bagaimana? Ketika ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum seorang istri yang tidak dicukupi kebutuhannya dan keluarganya oleh suaminya, sehingga dia mau tidak mau harus mengambil harta itu. Ini tentu kalau kita hubungkan dengan konteks kita hari ini, kondisinya masih baik karena dia masih bisa mengambil uang itu secara diam-diam. Dan itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebetulnya yang demikian ini? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khudhi ma yakfi wa waladak." Ambillah harta suamimu itu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu. Artinya apa? Para alim ulama kita, ada tambahan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang tepat, yang pantas itu. Artinya mengambilnya ini disimpulkan oleh para ulama, seorang istri boleh mengambil harta suami sepanjang memang untuk mencukupi kebutuhan dia dan putra-putranya dengan cara yang ma'ruf, artinya yang pantas, tidak berlebihan. Nah, memang ini cakupannya ternyata banyak sekali. Para fuqaha kita, ahli fikih kita sudah merumuskan itu. Kebutuhan pakaian, ya, pakaian ini dari mulai membeli sampai dengan perawatannya itu mestinya ditanggung oleh suami. Artinya kalau kita mengacu kepada fikih Islam, ternyata para istri tidak punya kewajiban sama sekali untuk mencuci pakaian, karena itu bagian daripada kebutuhan yang harus ditanggung oleh suami. Jadi kiswah ini semuanya masuk dalam tanggungan suami. Kemudian makanan juga demikian. Tuntutannya adalah makanan yang bisa langsung dimakan oleh istri maupun putra-putranya. Sehingga kalau misalkan sang suami datang ke rumah dengan membawa makanan yang mentah,
Tidak ada kewajiban bagi istri itu untuk memasak. Kemudian juga kebutuhan tempat tinggal. Tidak harus tempat tinggal sendiri, bisa jadi mengontrak atau kos atau yang lain, tapi yang pasti memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada tanggung jawab suami. Sehingga kalau terjadi hari ini, suami punya penghasilan besar, sementara istri dipaksa untuk bekerja menghidupi kebutuhan dia dan juga keluarganya atau anak-anaknya. Bahkan suami ikut nebeng, padahal suami punya penghasilan yang besar, mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ini jelas satu kezaliman yang luar biasa. Dan para suami yang seperti itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus betul-betul menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada para suami berupa rezeki yang halal itu adalah dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan sakinah, mawadah dan juga rahmah untuk rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.